Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi di sini Sersim di pertemuan kita ketiga, kita akan mempelajari IPA kimia. Ya. Nah, pada materi ini kita akan membuka buku cetak kita di bab 4 USC. Apa itu USC, Sir? Unsur, senyawa, campuran. Oke. Nah, kimia itu ilmu yang mempelajari peristiwa alam yang berhubungan dengan sifat-sifat zat dan proses perubahan zat serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kimia. Oke. Next. Nah, kita selama ini sudah tahu zat yang ada di dunia ini cuma 3 berdasarkan wujudnya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Itu syaratnya, harus punya massa dan menempati ruang. Jadi materi dibagi berdasarkan wujudnya, ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, Sir, massa sama berat itu beda ya nak ya. Massa itu banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Itu massa, banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Tapi kalau berat, itu besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik bumi pada benda tersebut. Ya, akibat gaya tarik bumi pada benda tersebut. Terus perbedaan yang lainnya antara massa dengan berat. Massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, tapi sekarang kita bukan mempelajari zat berdasarkan wujudnya, tapi berdasarkan penyusunnya atau komposisi kimianya. Materi zat itu dibagi 2, ada zat tunggal atau disebut juga zat murni dan campuran. Oke. Nah, next. Nah, zat tunggal itu dibagi lagi. Ya. Nanti ada unsur sama senyawa. Nah, sebelum masuk ke unsur itu disusun dari atom. Ya. Unsur itu disusun dari atom. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Oke. Terus terbentuklah unsur. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Itu unsur. Ya. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Itu unsur. Unsur itu dibagi lagi, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, selama ini sudah ditemukan hampir 120 lebih unsur alami maupun buatan sampai saat ini. Karena begitu banyaknya unsur yang ada di dunia ini, maka seorang ilmuwan kimia bernama D. Mendeleev menyusun semua unsur-unsur di dunia ini dinamakan dalam suatu sistem periodik unsur-unsur. Itu sistem periodik unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, berdasarkan sifat kimianya, berdasarkan sifat fisikanya. Nah, itu seumpama seperti anak-anak Sersim ini sudah kelas 7 SMP, pasti dari TK sampai kelas 6 SD sudah begitu banyak sekali buku-buku yang ada di rumah. Nah, kita pasti menyusun buku-buku itu berdasarkan apa? Pelajarannya kah? Berdasarkan levelnya kah di lemari buku kita di kamar? Sama seperti ini. Seorang ilmuwan Mendeleev menyusunnya berdasarkan kenaikan nomor atom, sifat kimia, dan sifat fisikanya. Oke, nah. Terus, Sersim, selain unsur, ada senyawa. Senyawa itu apa, Sir? Ini seperti H2O, air, dan NaCl, garam dapur. Ya, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Gabungan dari beberapa unsur. Hidrogen oksigen, natrium klorida. Oke.
Next. Nah, unsur itu terbagi, ada namanya unsur logam, unsur semi logam, unsur non logam. Contoh unsur logam, ya. Contoh unsur logam itu besi, atau nama latinnya disebut ferrum. Terus ada kalsium. Terus ini semi logam ada silikon. Terus ada arsen. Terus non logam ada karbon. Non logam ada sulfur. Oke. Nah, Sir, dari mana kita tahu penamaan unsur ini? Unsur itu diberi nama berdasarkan nama unsurnya, nama pertamanya, ferrum, ya kan? Kalsium, silikon, arsen, karbon, sulfur atau belerang. Nah, Sir Sim, nama unsur kok ada yang satu huruf, Sir, ada yang dua huruf. Nah, Sir ambil contoh, kalsium sama karbon itu sama-sama berawal huruf C. Untuk membedakan unsur ini, C sama C, dibuatlah unsur kalsium dibuat dua huruf, tapi huruf kedua harus kecil. Nah, itu cara menamakan unsur. Nah, ferrum, kalsium, silikon, arsen, karbon, sulfur ini semua mempunyai kegunaannya. Ya, kegunaannya. Oke, next. Nah, ini dia. Saya akan menyajikan perbedaan unsur logam dengan non logam, ya. Yang esensinya saja. Contoh unsur logam. Unsur logam itu memang pada umumnya berwujud padat kecuali hiragirum, air raksa. Loh, kenapa Sir? Air raksa kan air. Kok logam? Air itu kan seharusnya cair. Nah, ya inilah keanehan dari air raksa, hiragirum. Memang wujudnya cair, ya, wujudnya cair. Tapi sifat raksa ini memiliki sifat-sifat seperti logam. Apa sifatnya yang seperti logam? Sukar mengalami korosi. Ya, unsur padat itu sukar mengalami korosi. Struktur atom raksa itu berbeda dengan struktur logam yang lain, ya, berbeda. Tuhan berikan air raksa ini. Oke. Wujudnya cair, tapi sifatnya logam. Oke. Pengantar panas yang baik, logam, dapat direnggangkan, titik didihnya tinggi, dapat ditempah. Oke. Terus yang non logam tidak mengkilat kecuali intan. Umumnya berwujud cair dan gas, tetapi ada yang padat. Hah, Sir Sim, emang ada non logam, tapi yang bentuk wujudnya padat? Ada. Contohnya silikon, fosfor, karbon, sulfur, iodium. Nah, itu dia, non logam tapi dia wujudnya padat. Pengantar panas yang buruk kecuali grafit. Loh, aneh ya Sir Sim, grafit itu non logam tapi kok pengantar panas yang baik ya? Ya, Tuhan ciptakan grafit ini ada suatu keanehan buat grafit, unik. Karena dia penghantar konduktor yang baik, penghantar listrik yang baik, karena adanya delokalisasi elektron atau pergerakan elektron di dalam lapisan karbon pada grafit. Makanya dia sebagai konduktor. Tidak dapat direnggangkan, titik didih rendah, tidak dapat ditempa. Oke. Next. Nah, senyawa, kita masuk ke senyawa pembahasannya. Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Oke, tapi senyawa ini nanti terbagi tiga, nak. Ini kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, asam, basa, garam atau ABG. Oke. Nah, senyawa zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Yuk, kita bahas lagi selanjutnya untuk senyawa. Nah, di sini senyawa katanya memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Sangat berbeda. Kok gitu, Sir? Contoh, NaCl, garam dapur. Garam dapur itu tersusun dari natrium dan klor. Natrium, NaCl itu garam dapur yang sering kita makan ya, nak, ya, di dapur. Natrium itu sangat reaktif jika bereaksi dengan air, sangat reaktif. Ya. Klor itu gas beracun. Tapi kedua unsur ini kalau digabungkan secara kimia akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita manusia, NaCl.
Berarti senyawa itu memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat unsur zat penyusunnya. Aneh bukan? Keajaiban Tuhan memang butuh kita. Contohnya apalagi, Sir? H2O, air. H2O tersusun atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Hidrogen. Terus oksigen itu malah gas yang terdapat di udara untuk sebagai makanan pembakaran, untuk melangsungkan pembakaran. Kita tahu tanpa oksigen tidak ada api. Nah, hidrogen itu sudah mudah terbakar, dikasih makan juga untuk melangsungkan pembakaran. Ternyata setelah ini digabungkan secara reaksi kimia menghasilkan senjata makan tuan yang bisa mematikan api. H2O, air. Senyawa, berarti Sir, H2O itu senyawa yang memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Amazing, bukan? Oke. Next. Nah, kita bicara campuran. Nah, campuran ini sangat berbeda dengan senyawa. Senyawa itu memang gabungan, ya, campuran secara kimia, tapi ini tanpa melalui reaksi kimia. Campuran berbeda juga sama senyawa, dia masih memiliki sifat yang sama dengan sifat unsur penyusunnya. Contoh garam. Nah, garam kalau kamu campurkan ke air, garam itu sifatnya kan asin, air, netral. Dan kalau kamu gabungkan, campurkan, sifat asidnya masih ada, sama dengan gula. Gula kamu campurkan dengan air, sifat manisnya masih ada, masih memiliki sifat yang sama dengan sifat unsur zat penyusunnya. Oke, next. Nah, ini dia peta konsepnya. Campuran itu ada homogen yang disebut juga larutan, terus ada campuran heterogen, oke. Terus campuran homogen itu terbagi lagi ada dua, unsur dan senyawa. Terus unsur itu, ya nih perhatikan, unsur itu ke bawah molekul unsur. Nah, apa bedanya, Sir? Nah, molekul unsur ini, itu merupakan molekul yang terdiri atas beberapa jenis atom yang sama. Jadi terdiri gabungan beberapa jenis atom yang sama. Contoh, H2 gas hidrogen, Cl2 gas klorin, N2 gas nitrogen. Oke, bedanya unsur, Sir, dia unsur, dia bukan gabungan tapi tunggal. Contoh, yang tadi gas hidrogen, H hidrogen, klor, nitrogen. Ya, bedakan ini, Nak, ya. Terus senyawa tadi sudah kita jelaskan. Campuran heterogen itu ada koloid dan suspensi. Ya. Larutan itu tidak membentuk endapan, ya. Larutan itu tidak membentuk endapan. Koloid itu membentuk endapan, santan sama susu. Loh, kok bisa, Sir, membentuk endapan? Oke. Sebenarnya kalau kita menunggu santan, kalau kita menunggu waktu beberapa lama, ya, santan dan susu itu akan membentuk endapan. Contoh, ya, susu yang misalkan ada lebih, kita biarkan di kulkas. Besok paginya akan terbentuk endapan. Dia lama. Beda dengan suspensi. Suspensi itu membentuk endapan seperti campuran kopi dan air, pasir dan air. Oke, next. Nah, ini dia. Larutan adalah campuran antara dua zat yang tidak dapat dibedakan lagi. Ini contoh larutan gula. Koloid itu campuran yang kadarnya terletak antara larutan dan suspensi. Jadi, koloid itu tadi contohnya susu. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Sebenarnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dengan waktu yang lama. Kita tunggu dia biarkan sebentar lama susunya, dia pasti akan membentuk endapan seperti cat, ya kan, Yakult, nama merek, ya. Yakult kalau dibiarkan itu membentuk endapan, makanya kita kocok dulu sebelum diminum. Suspensi itu campuran yang bisa kita lihat dengan mata batas antar komponennya. Ini seperti air dan minyak. Oke. Nah, sampai di situ pelajaran bab kita unsur senyawa dan campuran. Mudah-mudahan tugas yang Sir Sim akan berikan nanti dapat dijawab dengan baik. Memang pelajaran IPA Kimia ini tidak ada hitungannya, harus banyak membaca. Literasi di rumah, banyak membaca. Manfaatkan buku cetaknya dengan membaca.